Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Yuk kita sharing lagi pembuatan donat, bagaimana supaya donat kita ini berhasil atau tidak gagal ya. Simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip. Semoga ini bermanfaat, dan buat teman-teman yang masih gagal dalam pembuatan donat, yuk disimak videonya, jangan di skip-skip ya. Dan ini donatnya tuh empuk banget, lembut banget ya, dan ini white ringnya juga tinggi. Nah, teman-teman bisa lihat ya hasilnya sebagus ini. Dan buat teman-teman yang ingin mendapatkan prioritas dalam balasan komentar, silahkan klik tombol gabungnya ya, silahkan untuk berlangganan. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe-nya ya. Oke, untuk langkah pertama, ini semua bahan sudah saya timbang: terigu, gula, susu, dan ragi instan, kemudian bread improver. Nah, ini setelah kita masukkan semua bahan kering, kita aduk hingga tercampur rata. Lalu di sini saya sudah siapkan bahan cairannya. Ini susu dan telur. Ini saya timbang seberat 335 gram, tapi nanti disesuaikan ya dengan kelembapannya tepung ya. Jadi bisa kurang, bisa lebih ya. Atau teman-teman buat dulu takarannya di 300 gram dulu ya. Nanti kalau kurang baru ditambahkan lagi ya. Nah, ini kita masukkan secara bertahap. Tujuannya itu supaya cairannya ini terserap dengan baik oleh tepung ya, sehingga nanti akan menghasilkan serat donat yang bagus, dan supaya mengontrol cairannya agar adonan tidak kelembekan. Nah, ini kita aduk dengan perlahan aja ya, tidak perlu terburu-buru. Jadi kita aduk dengan pelan-pelan aja supaya si tepung dan cairannya ini menyatu ya, sehingga nanti membentuk serat donat yang bagus ya, dan nanti akan mengembangnya juga dengan bagus. Kemudian supaya adonannya tuh mudah kalis atau tidak gagal ya, karena masih ada teman-teman yang membuat donat itu masih gagal, dan diantaranya itu adonan tidak bisa kalis. Nah, salah satu caranya kita olah bahan dengan baik ya, dengan cara mengaduk bahan cairan dan bahan kering ini, kita aduk dengan perlahan, kita aduk dengan sabar ya, dengan pelan-pelan aja seperti ini, supaya adonannya tidak stres dan menimbulkan gagal ya, atau adonan susah kalis ya, karena diadoni dengan cara cepat-cepat ya, sehingga nanti jadi lembek ya. Nah, kalau sudah tercampur rata, kemudian mixer adonan, atau bisa juga diuleni menggunakan tangan. Nah, kalau misalkan menggunakan hand mixer seperti ini, gunakan kecepatan rendah terlebih dahulu supaya adonan ini terbentuk seratnya itu dengan baik ya, sehingga nanti akan menghasilkan donat yang bagus, mengembang maksimal ya. Nah, kalau sudah setengah kali seperti ini, masukkan butter dan garam. Untuk butter bisa diganti dengan margarin ya, atau mau dicampur keduanya juga boleh ya, itu sesuai selera aja ya. Kemudian setelah kita masukkan butter dan garamnya, kemudian ini di mixer kembali sampai adonan tercampur rata, dan ini masih menggunakan kecepatan rendah, kira-kira sampai 5 menitan ya setelah kita masukkan margarin atau butternya. Nah, sampai adonan ini tercampur rata dengan baik ya. Kenapa harus menggunakan kecepatan rendah dulu? Jadi tujuannya ini supaya si adonan ini membentuk serat dengan baik ya, atau ibarat bahasanya itu supaya adonan tidak stres ya, tidak kaget gitu ya. Nah, oke, ini di tengah-tengah mixer ya, kita rapihkan dulu pinggir-pinggir wadahnya, dan ini saya balik ya untuk adonannya. Saya akan mixer bagian bawahnya itu dengan cara dibalik ya, karena ini tadi kan kita masih menggunakan kecepatan rendah, jadi kita mixer bagian atasnya jadi bergantian gitu ya, lalu kita balik ya seperti ini, supaya mixernya tidak cepat panas atau tidak cepat rusak ya. Jadi tidak saya paksakan untuk ditekan-tekan ke bagian bawah ya.
Nah, kalau kira-kira bagian bawahnya sudah tercampur rata, nah baru kita naikkan kecepatan mixernya ke kecepatan sedang atau ke kecepatan tinggi ya. Itu disesuaikan aja dengan mixer masing-masing ya, sampai adonan ini benar-benar kalis ya. Nah, ini ada tips ya teman-teman, supaya adonan kita itu mudah kalis. Jadi adonannya itu jangan sampai kurang cairannya ya. Jadi harus agak lunak, tapi tidak kelembekan ya teman-teman, agak lunak bukan kelembekan ya. Dan jangan juga adonannya itu sampai kekurangan air atau keras ya, nanti susah kalis juga ya kalau kurang air ataupun kelembekan, itu akan susah ya teman-teman. Untuk jenis kelembekan bisa disebabkan karena cairannya itu kelebihan, atau bisa juga karena kita mengadonnya itu dengan cara yang terburu-buru sehingga airnya itu belum teresap dengan baik oleh tepung ya. Nah, oke, selanjutnya setelah ditimbang ini kita akan rounding. Nah, ini adonannya terlihat ya lunak. Nah, kalau misalkan ini dirasa lengket bisa ditaburi tepung ya, tangannya celupkan ke tepung. Nah, kemudian ini kita bulatkan sampai mulus dan agak padat ya, supaya tidak ada gelembung-gelembung udara yang timbul nantinya ya. Jadi di dalamnya itu supaya tidak ada bagian yang kopong. Jadi pada saat membulatkan adonan ini harus sampai padat ya. Nah, kalau misalkan adonan yang kurang cairan biasanya itu sulit untuk di rounding ya teman-teman. Dan biasanya itu akan mudah terbuka ya untuk bagian bawahnya ya kalau kurang cairan. Nah, jadi harus benar-benar pas ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya, konsistensi adonannya ini agak lunak tapi bukan kelembekan ya. Nah, harus di mixer atau diuleni sampai kalis ya teman-teman, supaya adonannya ini nanti mengembang dengan baik ya. Dan ini tips buat teman-teman ya yang mau donatnya berwhite ring tinggi. Jadi usahakan membulatkannya ini jangan sampai gepeng ya. Jadi harus bulat ya teman-teman. Jadi nanti ketika mengembang itu tidak melebar ke samping gitu ya teman-teman. Nah, oke, ini setelah dirasa bulat padat dan mulus, ini bagian bawahnya kita cubit-cubit ya, bagian sambungannya, supaya nanti tidak terbuka ya bagian bawahnya. Kemudian taburi tepung supaya permukaan adonan ini tetap lembab ya. Nah, oke, jika sudah selesai semua, ini istirahatkan adonan selama kurang lebih 15-20 menit. Itu disesuaikan aja dengan suhu udara di tempat masing-masing. Nah, ini setelah 20 menit langsung aja kita pipihkan. Nah, untuk teman-teman yang membuat donatnya masih lambat, kalau membuatnya itu banyak seperti ini, tidak perlu di resting dulu ya teman-teman, karena tentunya adonan yang pertama dibulatkan itu pasti sudah mengembang ya, jadi langsung aja dipipihkan ya secara berurutan. Oke, pipihkan adonan dengan perlahan. Nah, ini saya gunakan cetakan berdiameter 6 cm. Pipihkan dengan pelan aja, jangan sampai padat banget atau sampai ketipisan ya, supaya nanti donatnya itu tetap bervolume sehingga nanti akan berwhite ring ya ketika digoreng. Nah, untuk cara melubangi bisa menggunakan telunjuk tangan atau misalkan alat pembolong, bebas ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau berwhite ring tinggi, usahakan untuk lubangnya jangan terlalu lebar ya, supaya donatnya itu tidak kurus, supaya montok gembul-gembul. Jadi lubangnya tuh sedang-sedang aja ya, apalagi ini kan adonannya hanya 25 gram ya teman-teman, jadi tidak perlu yang lebar-lebar banget ya. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak ada cetakan, bisa gunakan scraper seperti tadi. Kemudian kalau dirasa masih kurang rata, ini bisa dibantu dengan menggunakan tangan ya, seperti ini. Kita ratakan ya bagian-bagian yang masih kopong ya, jadi kita bantu dengan tangan dengan cara diratakan ya bagian kopongnya itu supaya terisi dengan adonan ya. Jangan sampai itu nanti menimbulkan gelembung yang akhirnya nanti donatnya kopong ya, jadi menimbulkan donat itu akan keriput ya karena ada rongga udara gitu ya. Intinya teman-teman ya, kalau membuat donat, ingin donatnya itu mengembang dengan baik, jadi kuncinya itu jangan adonannya itu
kekerasan kok jadi kekerasan ya. Jadi KDRT, kekerasan. Intinya jangan keras gitu ya teman-teman, atau kurang cairan. Nah ini teman-teman, pada saat kita panaskan minyak, jadi kondisi adonan atau donat kita itu sudah ringan sehingga bisa diangkat, tapi dia masih tebal ya permukaan kulitnya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi adonannya kalau ditekan masih kembali ke bentuk semula. Nah, ini setelah 10 menit kemudian ya, setelah minyak panas, kondisi adonan sudah lebih mengembang seperti ini ya. Jadi ini sudah siap untuk digoreng. Nah, jangan panaskan minyak pada saat adonan sudah mengembang seperti ini, karena ini pasti akan overproofing ya teman-teman. Karena untuk panaskan minyak itu kita butuh waktu 10-15 menitan ya, sesuai dengan minyak yang kita gunakan ya teman-teman. Jadi intinya adonannya tuh kulitnya masih tebal seperti itu ya. Kemudian ditekan itu masih bisa kembali ke bentuk semula, dan adonan sudah ringan, masih bisa diangkat menggunakan tangan ya. Untuk penggunaan api, gunakan api kecil atau gunakan api sedang cenderung kecil. Jangan pakai api besar ya, supaya donatnya ini matang merata, tidak cepat gosong, dan biarkan donat ini memiliki tekanan gitu ya, sehingga nanti akan membentuk white ring ya teman-teman. Tapi digorengnya harus di minyak yang banyak ya, supaya nanti membentuk white ring dengan bagus ya. Nah untuk tingkat kematangannya ini disesuaikan aja, mau lebih coklat juga boleh, mau kuning seperti ini juga boleh ya, sesuai selera aja ya. Untuk hasil donat supaya bagus ya, seratnya itu lembut, halus, tidak berpori kasar, dan tidak banyak rongga. Nah usahakan teman-teman jangan sampai kelewat mengembang atau overproofing ya, karena nanti kalau overproofing nanti hasilnya akan gagal gitu ya teman-teman. Kulitnya kering, keriput, terus white ringnya susut, kisut gitu, pokoknya gagal seperti itu ya. Dan perhatikan juga pada saat kita pipihkan adonan itu, kita tekan dengan perlahan ya, jangan sampai ketipisan banget ya teman-teman, supaya nanti bisa membentuk white ring dengan bagus ya. Nah untuk supaya serat donatnya itu bagus, mulus ya, tidak berongga kasar atau maksudnya berpori kasar, jadi adonannya itu jangan sampai kelewat mengembang. Nah untuk teman-teman yang masih kesulitan untuk penambahan cairan atau seperti apa sih lunaknya adonan, mungkin saya akan spill lagi untuk lebih detailnya nanti di next video ya. Oke, ini hasilnya. Jadi seperti ini ya teman-teman, donatnya tuh cantik-cantik, menul-menul, berwhite ring, dan montok-montok ya teman-teman. Oke, di sini kita akan lihat ya seberapa tinggi dan seberapa lebar ya, karena ada request dari teman kita untuk disentiin ya tinggi dan lebarnya ya. Nah ini kurang lebih berapa senti ya, 1 2 3 4 senti ya teman-teman, tapi tidak semua 4 senti ya teman-teman. Nah untuk yang ini kurang lebih ini 3 sentian ya teman-teman, 1 2 3 tuh 3,5 ya teman-teman, 3,5 senti ya. Jadi untuk rata-ratanya jadi 3 senti sampai 3,5 ya teman-teman. Untuk yang 4 senti tidak semua ya. Dan untuk lebarnya ini kita ukur. Oke, ini penggarisnya ada bekas tip ek ya teman-teman, makanya saya gunakan yang ujungnya ya. Ini kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 7,5 ya teman-teman, 7,5 senti. Dan masih ada juga yang berdiameter 8 senti ya teman-teman, tapi tidak semua ya, karena kan ada yang saya pakai cetakan, ada juga yang tidak. Nah ini bisa lihat ya, donatnya tuh empuk banget ya, lihat fluffy banget, dan ini kembali ya ke bentuk semula. Dan ini tuh donatnya super montok, super empuk ya teman-teman. Oke, saatnya kita lihat untuk seratnya teman-teman.
Nah, ini bisa kita lihat ya, seratnya itu halus banget. Jadi dia tidak berpori kasar dan juga tidak berongga ya. Dan kuncinya jangan sampai kelewat mengembang ya pada saat proofing. Kemudian jangan sampai ada gelembung udara. Jadi harus kita pipihkan dengan perlahan ya sampai gelembung udaranya itu habis keluar. Tapi jangan sampai padat, nanti akan bantat ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.